Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Diva Prasinta dengan NIM 20106111151 yang akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai 14 dan akan membahas kasus di akhir. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pencocokan tagihan piutang. Nah, dari pencocokan tagihan piutang ini ada tugas-tugas dari hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Nah, hakim pengawas dalam rapat pertama itu bertindak sebagai ketua. Hakim pengawas juga menentukan kapan dan di mana rapat pertama kreditur itu harus diselenggarakan. Yang paling lambat itu 30 hari setelah putusan pelit itu diucapkan. Nah, dalam hal pencocokan piutang itu harus dilakukan harus dilaksanakan dalam 14 hari yang hakim pengawas itu akan menetapkan batas akhir tagihan, batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir pajak yang akan dihitung untuk kewajiban pajak berdasarkan peraturan pajak. Nah, yang ketiga itu hakim pengawas juga harus menentukan kapan dan di mana waktu untuk menentukan rapat pencocokan piutang. Nah, kalau dalam undang-undang itu tidak ada tugas dari tidak ada tidak ada tugas dari Nah, dalam undang-undang itu tidak ada penjelasan tentang panitia kreditur. Nah, panitia kreditur ini dipakai atau diadakan ketika membutuhkan, yaitu untuk memberikan nasihat kepada kurator dan membantu kurator dalam membereskan harta pilot dan melakukan pencocokan piutang. Utang-utang debitur pilot itu untuk dilaporkan kepada hakim pengawas. Nah, setelah itu ada bantahan dan diselesaikan dan penyelesaian perselisihan dalam rapat pencocokan tagihan-tagihan. Nah, dalam proses pencocokan piutang itu kemungkinan itu ada perselisihan antara kurator, debitur pilot, dan kreditur. Nah, dalam ketika ada perselisihan, hakim pengawas itu bertindak untuk mengawasi dan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Nah, ketika hakim pengawas itu tidak bisa mendamaikan para pihak, maka hakim pengawas itu akan memerintahkan kepada para pihak yang berselisih untuk mengajukan kepada pengadilan. Nah, kepada pengadilannya ini kepada pengadilan niaga yang memutus permohonan pilot. Nah, hal ini disebut renvoy prosedur. Nah, dalam renvoy prosedur itu akan diselesaikan bantahan-bantahan atau perselisihan antara para pihak yang terjadi dalam rapat pencocokan piutang. Nah, selanjutnya ada pertanggungjawaban kurator setelah rapat pencocokan piutang. Nah, kurator itu bertugas untuk membuat daftar tagihan. Hal ini juga termaktub dalam pasal 114. Nah, yang disebutkan bahwa kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 wajib untuk memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dari mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Selanjutnya adalah berakhirnya kepailitan. Nah, yang pertama itu adalah perdamaian. Perdamaian itu adalah perjanjian antara debitur dan kreditor yang dimana klaim dari kreditor itu untuk meringankan kepailitannya si debitor
itu dengan mengurangi sebagian atau seluruhnya. Nah, dalam dalam pengadilan itu hakim tidak menawarkan perdamaian itu pada awal, karena rentang waktu hakim untuk memutuskan pailit itu sangat sedikit, yaitu 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari. Sedangkan hakim itu harus memutus putusan itu dalam 60 hari. Nah, perdamaian itu diatur dalam pasal 144 sampai 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang akan disebut Undang-Undang KPKPU. Selanjutnya, pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan perdamaian, yaitu debitur pailit yang termaktub dalam pasal 144 Undang-Undang KPKPU. Nah, selanjutnya adalah homologasi perdamaian. Homologasi adalah pengesahan oleh hakim yang atas persetujuan kreditor dan debitor untuk mengakhiri kepailitannya. Nah, melalui perdamaian yang telah disetujui ini, maka PKPU itu sudah berakhir demi hukum. Nah, sidang homologensi itu adalah syarat sahnya perdamaian. Maka melalui pengadilan niaga, hakim akan membuat akta perdamaian yang akta perdamaian antara debitur dan kreditor. Setelah itu ada insolvensi. Nah, definisi insolvensi itu terdapat dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang KPKPU yang berisi yang dimaksud dalam insolvensi adalah tidak sanggup untuk membayar hutang. Artinya, ketika seseorang atau suatu perusahaan itu dinyatakan dalam keadaan insolven, yaitu apabila mereka itu tidak bisa membayar hutang-hutangnya kepada para kreditor. Tidak hanya satu kreditor, tapi banyak kreditor yang memberi pinjaman kepada debitur tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu adalah permohonan untuk pemulihan nama baik debitur yang telah dinyatakan pailit untuk bahwa untuk memberikan pernyataan bahwa dia telah memenuhi kewajibannya. Nah, prosedur rehabilitasi ini itu dimulai oleh debitur atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga yang memutus permohonan pailit itu. Nah, dalam permohonan rehabilitasi itu harus melampirkan bukti-bukti bahwa si debitur itu sudah membayarkan kewajibannya, hutang-hutangnya kepada para kreditor. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka proses rehabilitasi itu tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Selanjutnya ada penundaan kewajiban pembayaran utang yang biasa kita sebut itu PKPU. Nah, apa sih pengertian dari PKPU? PKPU adalah proses negosiasi antara kreditor dan debitor yang telah ditetapkan waktunya oleh pengadilan. Nah, bedanya dari pailit adalah kalau pailit itu sudah dinyatakan tidak bisa membayar, sedangkan kalau PKPU masih bisa membayar tetapi tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, hal ini pengertian dari PKPU itu terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang KPKPU. Nah, siapa saja sih yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU? Hal ini terdapat dalam pasal 223 Undang-Undang KPKPU, yang dalam hal ini debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek,
lembaga clearingan dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN itu dapat mengajukan permohonan PKPU. Nah, siapa sih yang mengurus harta dari debitur itu? Yang mengurus harta debitur itu adalah pengurus. Tapi dalam hal ini juga debitur bisa mengurus hartanya sendiri, tetapi dalam pengawasan pengurus. Nah, tugas dari seorang pengurus itu tidak lebih dari kurator. Yang pasti pengurus itu dituntut kemampuan dan keahliannya untuk membantu debitur dalam mengurus hartanya, sehingga debitur itu bisa melanjutkan kembali usahanya dan membayar utang-utang kepada krediturnya. Selanjutnya, prosedur permohonan PKPU itu terdapat dua. Yang pertama dari kreditor dan dari debitor. Nah, dari debitor itu paling lambat itu 3 hari setelah setelah didaftarkannya permohonan PKPU. Nah, kalau dari kreditor itu paling lambat 20 hari setelah didaftarkannya permohonan PKPU. Nah, dari permohonan dari kreditor dan debitor itu pengadilan niaga itu harus menunjuk satu hakim sebagai pengawas dan satu atau lebih dari pengurusnya yang akan membantu debitur dalam pengurusan harta. Nah, selanjutnya perbedaan putusan dari pilot dan PKPU. Nah, dari pilot itu bisa dilanjutkan kembali kepada kasasi atau peninjauan kembali atau PK. Nah, tapi kalau PKPU itu tidak bisa dilanjutkan kembali alias bersifat final. Nah, selanjutnya berakhirnya PKPU. Berakhirnya ke PKPU itu dalam pasal 255 Undang-Undang KPKPU atas permintaan dari hakim pengawas, satu atau lebih kurator, atau atas prakarsa dari pengadilan. Dalam hal ini bisa berakhirnya PKPU. Yang pertama, debitur itu beretikat buruk dalam melakukan pemberesan hartanya. Yang kedua, debitur telah merugikan atau telah melakukan akan melakukan kerugian kepada para krediturnya. Yang ketiga, debitur itu melakukan tindakan pengurusan hartanya itu tanpa persetujuan dari pengurus. Yang keempat, debitur melakukan tindakan-tindakan yang tidak melakukan debitur lalai melakukan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh pengurus dan pengadilan demi kepentingan debitur itu sendiri. Yang kelima, debitur itu dalam keadaan hartanya dilihat itu tidak bisa melanjutkan pembayarannya kembali. Nah, yang keenam, debitur juga dilihatnya itu tidak dapat melanjutkan pembayarannya kembali atau tidak bisa membayar kewajibannya itu dalam tepat waktu. Nah, apabila berakhirnya PKPU itu dari alasan yang pertama sama yang kelima, yaitu beretikat buruk dan dalam keadaan uangnya tidak bisa melanjutkan kembali kewajibannya, maka pengurus itu wajib untuk mengajukan permohonan berakhirnya PKPU. Nah, permohonan PKPU itu harus diperiksa selama 10 hari dan putusannya itu harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah setelah permohonan itu diperiksa oleh pengadilan. Nah, ketika debitur itu ketika berakhirnya PKPU, maka debitur akan dinyatakan sebagai pilot. Tidak hanya itu saja, PKPU juga bisa berakhir ketika ada putusan pengesahan perdamaian yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Terus juga pengakhiran PKPU yang ada perdamaiannya itu debitur tidak dinyatakan pilot lagi. Selanjutnya ada proses dalam PKPU. Proses perdamaian dalam PKPU. Dalam pasal 265 Undang-Undang PKPU itu disebutkan bahwa debitor itu bisa pada saat pengajuan PKPU atau setelah pengajuan PKPU itu bisa untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya, yang artinya si debitur ini bisa mengajukan permohonan PKPU bersamaan dengan mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya. Nah, ini tuh dilakukan sebelum sidang sidang putusan PKPU sementara atau setelah PKPU tetap itu boleh dilakukan tetapi tidak boleh lebih dari 270 hari. Nah, selanjutnya ada perdamaian dalam proses kepalitan. Perdamaian dalam proses kepalitan itu adalah hak perdamaian yang diberikan kepada debitur oleh pengadilan niaga. Nah, perdamaian itu tuh diajukan oleh debitur pilot kepada pengadilan niaga sebelum verifikasi dan pencocokan piutang. Pencocokan piutang pada krediturnya. Nah, kreditor yang berhak untuk menghadiri perdamaian ini adalah kreditor konkuren. Sedangkan kreditor yang diistimewakan hal lain itu tidak berhak untuk menghadiri perdamaian ini. Nah, dalam proses perdamaian ini terdapat kesepakatan antara kreditor dan debitor untuk mengakhiri kepalitan ini. Maka dan itu akan disahkan oleh pengadilan niaga. Maka utang piutang itu akan segera akan berakhir sesuai dengan isi dan ketentuan yang emang sudah disepakati. Nah, perdamaian ini tuh adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan penyelesaian dalam kepalitan. Selanjutnya perbedaan perdamaian dalam proses PKPU dan kepalitan. Dari segi waktu, PKPU itu dapat diajukan bersama. Jadi perdamaian yang tadi saya telah sebutkan bahwa rencana perdamaian itu dan permohonan itu bisa secara bersama pada saat memeriksa permohonan PKPU. Sedangkan kalau kepalitan itu harus setelah dari putusan debitur itu diucapkan. Nah, dari segi penyelesaian itu perdamaian PKPU dilakukan pada saat sidang pemeriksaan permohonan PKPU. Sedangkan kalau kepalitan itu harus dibicarakan setelah verifikasi setelah pencocokan piutang. Keputusan pengadilan. Nah, dari segi kekuatan mengikat itu perdamaian PKPU itu mengikat semua kreditur, yaitu kreditur konkuren dan preferen. Tetapi kalau pilot itu hanya kreditur konkuren. Nah, selanjutnya pengesahan dan penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga. Dalam pasal 285 ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan wajib untuk memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 3. Nah, dalam pasal 285 ayat 3 itu disebutkan bahwa apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka putusan yang sama pengadilan wajib untuk menyatakan debitur pilot, dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas oleh kurator.
Nah, selanjutnya dalam pasal 288 Undang-Undang Kepilitan, Undang-Undang KPKPU itu disebutkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang itu berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum, dan pengurus itu wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit 2 surat kabar harian sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 227. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang pembatalan putusan perdamaian atau homologasi dalam kepailitan, yang dimana Hendrianto Bambang Santoso sebagai termohon atau pihak kreditor itu mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disepakati antara pemohon dan termohon, yaitu PT Nyonya Menir, kepada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register 11 garing PDT titik sus Pailit garing 2017 garing PN Niaga Semarang, Junto nomor 1 garing PDT sus PKPU garing 2015 garing PN Niaga Semarang. Nah, kenapa sih ada apa sih awalnya kenapa si termohon atau pihak kreditor itu mengajukan permohonan pembatalan perdamaian? Jadi pada awalnya itu PT Nyonya Menir itu dikatakan di Pengadilan Negeri Semarang, PT Nyonya Menir itu dikatakan bahwa dalam keadaan PKPU. Nah, dalam proses itu si Nyonya Menir atau pihak debitor itu melakukan berulang kali melakukan rencana-rencana perdamaian kepada para kreditornya. Nah, hal itu terakhir dilakukan pada tanggal 27 Mei 2015. Tetapi setelah dilakukannya kesepakatan yang sah itu setelah ada kesepakatan perdamaian antara perjanjian perdamaian antara pihak kreditur dan debitur itu, setelah 2 tahun pihak Nyonya Menir itu di pihak kreditor itu merasa dirugikan oleh PT Nyonya Menir. Kenapa? Karena PT Nyonya Menir itu tidak melakukan kewajibannya pada perjanjian perdamaian tersebut. Maka dari itu Herdianto Bambang Santoso sebagai pihak kreditur itu mengajukan sebagai pihak kreditur konkuren itu mengajukan mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Negeri Semarang. Alasannya itu debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Kelalaian itu adalah debitur itu membayar kreditor dengan biliet giro kosong. Nah, akibatnya pada tahun 2017 itu PT Nyonya Menir itu dinyatakan bangkrut. Nah, akibat hukum dari debitur yang dibatalkannya perjanjian perdamaian itu, berlakulah ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan KPKPU. Yang pertama, debitur itu demi hukum tidak bisa menguasai atau melakukan pemberesan atas hartanya. Maka kurator itu sejak tanggal kepailitan itu diucapkan. Nah, itu termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Nah, maka dari itu kurator harus segera menyelesaikan segera melakukan pemberesan harta pailit yang telah harta pailit yang telah diucapkan itu putusannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu debitor dinyatakan pailit.
Nah, hal ini termaktub dalam pasal 291 ayat 2 Undang-Undang KPKPU. Nah, yang ketiga, debitur itu tidak bisa untuk melakukan perdamaian lagi kepada para kreditornya. Uh, apa Karena itu, jadi si debitur itu tidak bisa melakukan perdamaian lagi ke kreditornya. Nah, hal ini termaktub dalam pasal 175 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Nah, sebelum itu kita lihat, setelah itu kita juga kan ada syarat-syarat disebutkannya bahwa dia itu terkena PKPU kan. Nah, pada awalnya itu kan PN Niaga Semarang itu mengatakan bahwa Nyonya Menir itu dalam keadaan PKPU. Nah, ada dua syarat dikatakannya PKPU, yaitu yang pertama ada dua atau lebih kreditur, dan yang kedua itu terdapat utang yang dapat ditagih ya. Nah, dalam hal ini krediturnya Nyonya Menir itu banyak, tidak hanya dari Herdianto Bambang Santoso, tapi ada juga dari PT-PT yang lain. Dan yang kedua, terdapat utang yang memang harus dapat ditagih dari Nyonya Menir kepada para kreditor. Nah, kesimpulannya, debitur itu tidak dapat untuk menguasai harta-harta pilotnya lagi ya. Yang kedua, debitur juga dinyatakan pilot atas dibatalkannya perjanjian perdamaian ini. Dan yang ketiga, debitur juga tidak bisa untuk mengajukan perdamaian lagi kepada para krediturnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.